Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa, kita kembali lagi di malam 8 bulan Ramadan. Kita lanjutkan kajian kita buku Al-Bayanul Mushaffa fi Wasiyatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan di halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, wahai Ali, man shoma Ramadana, siapapun baik laki-laki maupun perempuan puasa Ramadan, wastanabal harama, dan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan, fihi, di dalam puasa itu, wal buhtana, dan dia meninggalkan kebohongan, radiya anhur rahmanu, maka Allah yang maha pengasih ridho kepadanya, wa aujabalahul jinan, dan Allah mewajibkan kepada orang puasa Ramadan yang mampu menghindari yang haram dan menjauhi dusta, Allah akan menyiapkan baginya surga. Masya Allah. Dan kita bersyukur kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Ya Aliyu, wahai Ali, man atsba'a Ramadana sittan min Syawal, kataballahu lahu shomad dahri kulli. Wahai Ali, siapapun orang yang menyusuli puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatatnya orang itu telah melakukan puasa sepanjang tahun. Ini pemirsa, terkait dengan keutamaan atau fadilah puasa Ramadan ditambah atau disambung dengan 6 hari di bulan Syawal. Pelaksanaan siam sunnah Syawal ini tentu yang terbaik adalah langsung tanggal 2 sampai tanggal 7 ya. Tapi apabila pemirsa menghendaki untuk dipisah-pisah ya, bisa asal masih dalam bulan Syawal, insya Allah kita mendapatkan fadilah dari sunnah Rasul ini. Karena apa? Dalam redaksi hadis itu ada kata min Syawal. Artinya apa? Min itu litab'id. Asal kita melaksanakan puasa masih di hari-hari bulan Syawal, maka insya Allah kita masih mendapati keutamaan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, seperti puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Pernyataan ini juga dibuatkan oleh riwayat Abu Hurairah dan Abu Ayyub dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, man shoma Ramadana thumma asba'u sittan min Syawal, siapa orang yang puasa Ramadan kemudian disusul dengan 6 hari di bulan Syawal, min Syawal, kana kasyami dahri kullihi, maka dia digambarkan sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun. Dan ini adalah sesuai dengan firman Allah, man jaa'a bil hasanati falau asyru amthaliha, siapa yang datang membawa kebaikan maka baginya 10 kali lipat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan kita diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk mampu melaksanakan amaliyah sunnah ini. Amin. Kita beralih pada faslun fi sedekah. Faslun tawi iki
fasal bisedekati ku ing dalem menerangake bab sedekah. Pasal tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalamu, ya Ali, inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani bikathratil ibadati. Wahai Ali, sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak mendapati luasnya rahmat Allah, luasnya ridha Allah bikathratil ibadah, bukan dari banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Walakin naluha bisakhawatin nafsi, tetapi para aulia Allah ini mendapati keluasan rahmat dan ridha Allah karena mereka sakhawatun nafs, mempunyai jiwa yang dermawan, lomo, yang dimiliki oleh para aulia illah. Wal istihanati bid dunya, dan menganggap dunia itu sebuah kehinaan. Artinya apa? Dunia sebagai sarana untuk, sekedar sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam berjuang, tujuan utama dalam melakukan pengabdian di dunia ini. Masya Allah. Ya Ali, wahai Ali, as-sakhiy qaribum minallah, qaribum min rahmati, ba'idum min adabi. Wahai Ali, ketahuilah bahwa orang-orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat dari rahmat Allah, dan jauh dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bakhilu, sedangkan orang bakhil, orang pelit, bahasa Jawa komet, ya, cetil, ba'idun minallah, orang bakhil itu jauh dari Allah, ba'idun min rahmati, jauh dari rahmat kasih sayang Allah, qaribun min adabih, dan pasti dekat dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan antara dermawan dan kikirwan, atau orang yang kikir terhadap harta bendanya. Kesempatan Ramadan, sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika panjenengan mampu memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka Anda akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala yang puasa sedikit pun. Inilah Allah mengarahkan kita menjadi dermawan yang dekat kepada Allah, dekat kepada rahmat Allah, dekat kepada surga Allah, jauh dari siksa Allah. Dan kita diberikan peringatan untuk menjauhi sifat bakhil, komet, medit, cetil, dan seterusnya. Ya Ali, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah, saya melihat ada sebuah tulisan di pintu surga. Tulisannya begini: anti muharramatun ala kulli bakhilin waqin wa namamin. Rasulullah bersabda bahwa, Ali, saya melihat ada spanduk banner di pintu surga. Banner itu berbunyi, surga, sesungguhnya kamu itu terlarang, kamu itu haram bagi setiap pribadi yang bakhil, haram bagi
ataupun orang yang durhaka kepada orang tuanya, hukukul walidain wal billah wa namamin, dan surga juga diharamkan bagi orang yang suka adu domba. Bahasa Jawa tadi tumbak cucuan. Ini adalah salah satu sifat nifaq, adalah namam. 3 orang yang diharamkan untuk masuk surga. Yang pertama adalah orang bakhil, yang kedua orang yang durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah namam, orang yang suka adu domba. Dan ini sebenarnya kembali kepada karakter, ya, pada akhlak. Dan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi itu misi utamanya adalah membangun moralitas manusia. Ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahu al-jannah, ketika Allah menciptakan surga, qalat, surga itu matur kepada Allah, ya Rabb, lima khalaqtani, wahai Tuhan, untuk apa kau ciptakan aku? Qala, Allah menjawab, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Surga, aku menciptakanmu untuk setiap orang yang dermawan, pemurah, setiap orang yang mampu menjaga dirinya, setiap orang yang takwa. Qalat, dijawab demikian, surga matur kepada Allah, Robitu, ya Allah, aku ridha. Masya Allah. Ini dialog antara surga dan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalatin nar, di sisi kiri neraka pun matur pada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, lima khalaqtani, kenapa engkau menciptakan aku? Untuk apa ya Allah engkau ciptakan aku? Qala, Allah langsung jawab, likulli bakhil, ketahui wahai neraka, engkau aku ciptakan untuk semua orang yang bakhil, wa mutakabbirin, setiap orang yang sombong, kumalungku, membanggakan diri, dan seterusnya. Mutakabbir. Mendapatkan jawaban dari Allah, neraka pun matur pada Allah. Qalat, ana laha, demikian ya Allah, aku memang untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah fadainahu najdain, 2 jalan yang digariskan Allah kepada kita. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa, dan kita dikasih ikhtiar oleh Allah untuk memilih jalan terbaik. Kul hadhihi sabili, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pesan berikutnya adalah, ya Ali, wahai Ali, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wah. Wahai Ali, siapa saja yang mampu tidak sejalan dengan hawa nafsunya, artinya dia mampu mengekang hawa nafsu, kanatil jannatu ma'wah,
pasti tempat dia di surga. Nafsu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa man ata'a hawahu, sebaliknya Ali, siapa saja yang memperturutkan hawa nafsunya, ka jahannamu mathwa, pasti tempat dia adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dua pilihan akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Tidak diberikan pilihan oleh Allah, akan menentang hawa nafsu atau ngumbar hawa nafsu atau menuruti kehendak-kehendak yang dibisikkan oleh nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ya Ali, wahai Ali, ittaqi da'wat as-sakhi fa innahu mata 'athura akhadahu Allah biyadi. Wahai Ali, takutlah kamu, hati-hatilah terhadap doa orang yang dermawan. Kenapa? Fa innahu mata'athura akhadahu Allah biyadi. Karena sesungguhnya dia itu, orang dermawan itu, apabila terpeleset pun langsung akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Ali terhadap doa orang yang dermawan. Mandi. Masya Allah. Artinya apa? Ini mengajarkan bila kita ingin doanya makbul, doanya mustajab, salah satu cara adalah kita menjadi sakhi, kita menjadi orang yang dermawan. Untuk dermawan kita harus ikhtiar thalabur rizki minal halal, mencari rezeki yang halal. Dan itu bukan tujuan kita untuk menumpuk harta kekayaan. Jangan kita puas menyawang garasi kita ada 6 mobil, 7 mobil. Tapi semua itu adalah akan memperberat hisab kita di akhirat. Alhamdulillah. Jadikan fasilitas yang kita miliki semuanya untuk dan manifestasi ketundukan dan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman bitibi nafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'a lahu darajatin. Wahai Ali, siapapun yang memberi makan kepada seorang muslim dengan cara yang baik, dengan ketulusan, dengan penuh rasa empati, kataballahu alfi hasan, akan dicatat bagi dia 1.000.000 kebaikan, dihapus darinya 1.000.000 dosa, dan diangkat baginya 1.000 derajat. Masya Allah. Ini targhib, penyemangat bagi kita semua untuk gemar peduli kepada sesama yang membutuhkan. Masya Allah.
Ya Ali, wahai Ali, hubba li akhika kama tuhib li nafsik. Wahai Ali, cintailah temanmu sebagaimana engkau cinta terhadap dirimu. Ini adalah mubadalah, kesalingan yang harus kita jalin, yang harus kita bangun. Ketika kita ingin dicintai orang lain, maka kita harus mencintai orang lain. Kita harus menghormati orang lain. Ketika kita ingin dihormati oleh orang lain. Seperti ini formula rumusan mubadalah atau kesalingan yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadanallah wa iyyakum. Pesan-pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, udlub al-khaira inda subahil wujuh wa akrimi dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'u rizquhu wa idza irtahala bi dhunubi ahlil manzili fayulkiha fil bahri. Ini juga terkait dengan bagaimana kita membangun relasi yang baik kepada orang lain. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, banyak jalan untuk meraih kebaikan. Banyak cara untuk menjadi baik. Contohnya adalah muliakan tamu. Muliakan tamu. Kenapa? Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'u rizqu. Karena tamu itu ketika datang pada seseorang, datang pada sebuah komunitas, kedatangannya itu membawa rizkinya sendiri. Datang membawa rizkinya. Wa idza irtahal, ketika dia pulang, irtahala bidzunubi ahlil masjid. Dia pulang itu membawa dosa-dosa sahibul bait, dosa-dosa tuan rumah. Fayulkiha fil bahri. Dia digambarkan oleh Rasulullah membuang dosa-dosa ahlul bait itu, dosa-dosa sahibul bait itu dibuang ke laut. Masya Allah. Ini keutamaan yang oleh Rasulullah dikatakan di awal pesan. Jalan menuju kebaikan itu nyampar nyandung dalam bahasa Jawa. Banyak jalan menuju kebaikan. Banyak jalan menuju Makkah. Banyak jalan menuju Madinah. Banyak jalan menuju surga. Contohnya adalah muliakan tamu. Tamu datang membawa rezekinya sendiri, pulang membawa dosa sahibul bait, dan membuang dosa-dosa kita itu ke laut. Ya Ali, wahai Ali, lam tadkhul malaikah baitan, malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada penduduk akun liwalidai, ada tuan rumah atau sahibul bait dari keluarga yang ada di rumah itu, akun liwalidai, durhaka kepada orang tuanya, au baitan
la yadkhulhu dhaifun. Malaikat juga tidak akan menyambangi sebuah rumah yang rumah itu tidak pernah ada tamu yang masuk. Masya Allah. Inilah pesan-pesan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagaimana mampu membangun relasi. Kita baca adalah terkait dengan bagaimana kita membangun relasi dengan sesama, saling berbuat baik untuk kita mendapatkan kebaikan yang sama. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kita berbuat baik, hakikatnya adalah kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat buruk, sebenarnya keburukan pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika semua kembali, maka kenapa kita tidak memilih kebaikan yang banyak jalannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.